Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang Bapak tanyakan dari SMP Negeri 3 Semboja, ya terkait dengan kunci tidak ada ya, kunci jawaban tidak ada. Ya, nomor 1 sampai nomor 25 katanya. Ya, sehingga ketika di status tes ya, ketika status tes ini karya kelas 8, ketika dilihat di status tes munculnya begini ya, tidak ada nilai, tidak ada username. Nah, seperti ini. Ini solusinya bagaimana? Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ya, yang pertama sebelum saya menjawab, yang perlu diperhatikan adalah cara pembuatan soal. Ya, saya tulis dulu. Satu adalah cara pembuatan soal. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, cara membuat kunci. Kemarin mungkin sudah saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang terlewat dari menyimak ya, tidak apa-apa. Nih saya ulangi lagi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah cara pembuatan soal, kemudian cara membuat kunci. Baru nanti yang ketiga adalah cara mengatasi tidak ada kunci ya. Jadi 3 poin ini nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, cara pembuatan soal ini harus diperhatikan. Kita lihat dulu soal prakarya kelas 8. Saya buka dulu. Nah, perhatikan ini eh, nomor 1 ya. Untuk pembuatan soal, apabila soal ini mau kita acak, ya, mau kita acak, maka sebaiknya tidak menulis soal seperti ini. Teks untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini kurang relevan ya, kurang pas gitu ya. Kurang pas gitu ya. Ini kalau kalau kita menggunakan printout berbasis KP, ya ini nggak masalah yang seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan CBT, maka soal yang seperti ini kurang pas. Sebab apa? Sebab uh, apalagi kita men-settingnya menggunakan opsi acak acak soal. Sebab apa? Nggak kurang bagus yang seperti ini. Sebab nanti nomor 1 ketika ini nomor 1 ya yang kita buat ketika muncul di siswa di perangkat siswa belum tentu ini akan menjadi nomor 1 gitu. Jadi nanti rancu eh, teks ini untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 ternyata nomor satunya berubah menjadi nomor 20. Nomor 2-nya berubah menjadi nomor 5. Nomor 3-nya berubah jadi nomor 14. Nomor 4 berubah menjadi nomor 9. Nomor 5 berubah menjadi nomor 17. Karena diacak tadi ya. Itu baru satu siswa, nanti siswa yang lain berubah lagi. Sehingga pembuatan soal yang seperti ini, maka ini kalau bisa dihindari. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ini di delete saja. Kemudian teksnya ini di copy ya, di copy teksnya sampai sini di copy, kemudian ditaruh di nomor 2 karena ini tadi maksudnya adalah nomor 1 untuk nomor sampai dengan nomor 5. Jadi begini, nomor 2, nah nggak apa-apa, di copy saja, kan tidak menghabiskan kertas juga kan. Nah, yang penting nanti di setiap siswa akan muncul nomor, ini untuk nomor 3, ya, uraiannya apa teksnya ini, nanti soalnya ini gitu kan. Kemudian nomor 4, nah, taruh di sini. Urainya sama, nggak apa-apa. Kemudian nomor 5 ditaruh sini. Itu ya. Ini cara pembuatan soal untuk misalkan satu teks digunakan untuk beberapa soal. Jadi usahakan jangan membuat teks ini untuk nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau mau seperti itu, jadi teksnya ini di copy saja sebanyak
nomor yang diinginkan. Kalau satu nomor 5 berarti di copy ke satu nomor 5 baru nanti soalnya apa di bawahnya. Kemudian seperti ini juga ya. Teks untuk menjawab nomor 6 sampai nomor 10. Ya, ini kurang pas juga. Karena apa? Nomor 6 ini nanti di siswa kalau diacak belum tentu nomor 6 itu menjadi nomor 6. Contohnya coba kita cek ya. Kita cek, kita login. Kita lihat dulu usernya. Usernya, coba saya menggunakan eh, ini. Coba saya menggunakan ini ya. Saya copy. Passwordnya nanti 25. Copy. Passwordnya 25. Pilih mapelnya prakarya. Kita login. Ya, diminta tokennya. Kita masuk di sini, rilis token. Ini kita copy. Kita login, kita cek. Nah, perhatikan. Nah, tadi disebutkan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di sini nomor satunya bukan teks itu. Ya, nanti rancu. Kita cari teks yang itu tadi. Ya, kita cari. Seperti ini. Ini kan nggak ada tulisannya. Kenapa? Karena teksnya nggak tahu kemana ini teksnya. Berhambur, ya kan? Karena soal diacak. Nah, ini. Teks untuk jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sementara di sini nomor soalnya ada di nomor 9. Ya kan? Nah, ini kan nggak sinkron. Nah, diminta ini adalah nomor 1 sebenarnya ini. Soal ini untuk nomor 1 tuh. Soal nomor 1, tapi di sini nomor 9. Ini nomor 2-nya nggak tahu kemana ini. Ya, nomor 2-nya nggak tahu ini belum tentu nomor 2. Kalau nomor 2 di sini apa? Nomor 2. Soalnya adalah masyarakat tinggal di kawasan Kanjeran. Coba kita lihat. Masyarakat tinggal di kawasan Kanjeran. Jadi nomor 10. Nah, ini nomor 11-nya lain. Ya, di sini teks untuk nomor 14 sampai 15. Di sini nomornya 11 ya. Jadi nggak sinkron ya. Jadi kalau ada soal-soal yang seperti ini, nah, usahakan tidak membuat seperti ini. Tidak membuat soal teks ini untuk nomor sekian sampai nomor sekian. Ya, ini usahakan tidak seperti ini. Kalau ini mau nomor 6 sampai nomor 10, maka ini di delete dulu ya. Nomor 6 sampai nomor 10 nggak usah dituliskan. Nah, kemudian ini di copy. Nah, apa namanya ini? eh, Gambarnya ini kita copy. Nah, sama ini. Ya, kita blok aja. Kita copy. Baru ditarik dari nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini sepanjang-panjangnya juga nggak masalah karena tidak di print ya. Kalau di print ngabisin kertas memang. Kalau setiap nomor dikasih teks yang panjang-panjang. Nomor 8, nomor 9, baru nomor 10. Nomor 10. Nah, cukup begini. Jadi nanti nomor 10, nomor 9, ini teksnya sama, tapi nanti yang membedakan adalah pertanyaannya. Pertanyaannya berbeda-beda. Nggak apa-apa seperti ini. Kemudian lagi nomor 11, ini diambilkan, sudah ada gambarnya. Nomor 12, nomor 13, nomor 14 lagi. Nah, ini harusnya dibuang ya. Nomor 14 sampai dengan nomor 15. Berarti ini kita copy, letakkan di nomor 15 juga. Nah, itu kalau ada lagi soal seperti itu, maka harus di nomor 1 sampai dengan nomor 21 sampai 24. Ini kita delete ya. Kita copy,
sampai anjat sini ya. Kita ulang. Tuh, aku pakai ini aja. Oke, taruh nomor 22, taruh nomor 23, taruh nomor 24. Itu teksnya sama, tapi yang membedakan nanti adalah eh apa namanya? Jawabannya, pertanyaannya. Kalau ada perubahan ini ya coba kita langsung upload ya. Kita langsung upload list. Lihat di sini tanggal 9 jam 19.21. Jadi nanti perlu diperhatikan ya cara pembuatan soal. Nah, sudah terupload. Ini di siswa nanti tinggal di refresh. Kalau ini dalam pelaksanaan, kalau belum dalam pelaksanaan bisa nanti diulang lagi ya. Yang ada dihapus, kemudian kita upload lagi. Nah, hasilnya refresh dulu. Ininya kita simpan ulang. Di sininya kita juga simpan ulang. Atau coba login lagi aja ya. Login lagi. Namanya tadi siapa? Namanya nomor 25 tadi ya. Oke. 25. Pilih labelnya. Oh, kita reset dulu. Kita reset. Login lagi. Kemudian tokennya. Salah. Maaf, ini belum dipublish ya. Saya mau publishnya harusnya pakai yang ini. Saya ulangi lagi, pantasnya tidak muncul. Kita publish menggunakan SMP3. Tadi saya publish menggunakan punya Man 2 Kukar. Apa di sini akunnya kalau ada banyak kita pilih ya, pastikan punyanya sekolah kita. Ini sudah terupload. Coba ini saya refresh. Nah, itu ya. Nih nomor 2 bacaannya ini. Nanti ada soalnya. Nomor 3 bacaannya ini, soalnya ini. Nomor 4 ciri-ciri air bersih. Nomor 5 kembali lagi sama ya. Nomor 5 ini soalnya yang beda. Ininya apanya hampir sama, apa namanya sama nih.
ininya sama. Jadi siswa tidak usah muter-muter nanti di atasnya sudah ada jodohkan. Nah, nih anjat lagi ya. Anjat. Di sini tadi nomor 7 anjat, kemudian nomor 3 rasanya juga tadi anjat ya. Sama. Cuman yang membedakan ini adalah soalnya tentang anjat juga. Nomor 7 juga tentang anjat. Tapi yang membedakan adalah soalnya. Di sini pilihan ganda kompleks ini harusnya benar salah, bukan pilihan ganda kompleks. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah membuat soal ya. Buat soal. Cara pembuatan soal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara membuat kunci. Nah, ini perhatikan cara membuat kunci. Nah, ini saya perhatikan kenapa kok muncul seperti ini nanti ya. Di status peserta seperti ini muncul atau di hasil ya, ini saya refresh hasil nanti munculnya cuman angka 1E aja ya kan. Yang lainnya kosong gitu ya. Ini adalah pengaruhnya dengan ini. Cara membuat soal. Di sini nomor soal 1001. Bawahnya lagi 1001. Nah, jadi kok ada 1001-nya di sini dikunci kok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini maksudnya bagaimana gitu ya. Ini maksudnya bagaimana ya. Jadi tadi juga ada yang lain. Ya, ini maksudnya bagaimana? Kita lihat di soal nomor 1001 itu di sini cuma satu aja, 1001. Jadi cuman ada satu. Kenapa? Di kunci jawaban kok menjadi 5? Ya, ini harusnya cuma satu saja begini. Nah, ini juga nggak ada harusnya. Ya, harusnya di delete begini. Nanti baru akan benar. Ya, nah, ini juga 1002 kita lihat. 1002 ini juga cuman satu. Ya, kenapa di sini kok menjadi banyak? 1002-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8. Ya, 8 ini kurang benar juga. Harusnya cuman satu aja. Itu. Kalau mau menjadi 8, ini harus banyak. Ya, harus banyak. Di sini juga harus ada 8. Tapi maksudnya mungkin ya berdasarkan informasi di atas boleh tanda tambah kotak yang termasuk hasil kerajinan. Termasuk kerajinan kerang itu mungkin ada banyak ya. Bisa apa namanya lampu tidur ya, bisa gelas dan mangkok gitu ya. Mungkin maksudnya. Nah, seperti saya carikan soalnya. Coba. Nah, ini kan mungkin maksudnya kerang kita jodohkan ke lampu tidur misalkan. Nanti di sini jodohkan lagi gelas mangkok, nggak bisa ya, nggak bisa seperti ini. Jadi untuk penjodohan itu sebelah kiri hanya bisa dijodohkan satu di sebelah kanan. Tidak bisa banyak, tidak bisa kerang jodohkan lampu tidur, kerang jodohkan gelas mangkok, kerang jodohkan asbak, kerang jadikan lampu hias, kerang jadikan bingkai foto, nggak bisa. Kemudian tempurung kelapa, ini mungkin bisa jadikan celengan, mau maksudnya begitu, jadikan kap lampu. Ini nggak bisa ya. Mungkin di sininya bisa, tapi nanti di jawabannya tidak bisa. Mungkin kayak gini maksudnya, jodohkannya. Ya, mungkin maksudnya seperti ini. Eh, untuk apa namanya penulis apa namanya menjawab mungkin bisa, tapi untuk penulisan soal kunci jawaban maka tidak bisa. Satu nomor hanya satu kunci. Jadi solusinya adalah mestinya ini bukan soal penjodohan. Buat saja di sini soal apa namanya? Soal
pilihan ganda kompleks ya. Kita pilih pilihan ganda kompleks itu yang checklist. Pak di sini berdasarkan kerajinan yang termasuk kerajinan kerang di sini. Termasuk kerajinan kerang, Nah, di sini kita buat checklist. Misalkan kerajinan kerang ini nomor satu ya, nomor satu. Kemudian jumlah pernyataannya kita buat yang mau jadi kerang tuh kerajinnya mau jadi berapa tadi di sini kita coba satu dua tiga empat lima berarti lima ya berarti lima tadi pernyataannya lima kemudian di oke ya ini di skip aja boleh di oke 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 atau bisa lebih ya bisa lebih ini. Coba saya ulang lagi jadi berapa nih satu dua tiga PC 10 nih ya. Satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya 10 berarti kan 10. Jadi ini saya ulang lagi berarti kita buat 10 pernyataan. Nah, saya delete dulu. Pastinya kalau mau satu kerang ini jadinya banyak, ini kerajinan kerang, kemudian kita buat di sini nomor satu, jumlah pernyataannya 10. Ini kemudian kita skip dulu. Skip, 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 skip sampai 10 berarti. Nah, sudah 10 baru kita copy ininya. Nanti hasilnya seperti apa di soal. Oh, copy kita taruh di sini sampai dengan nomor 10. Nah, begini ya. Kemudian bawahnya lagi kerajinan soalnya lagi, tapi belum menjodohkan ini namanya pilihan ganda kompleks. Ininya di delete nomor satunya. Karena nanti bisa berubah menjadi nomor yang lain. Kemudian berdasarkan informasi di atas, ini kemudian kita buat checklist lagi. Ingat tadi sudah sampai nomor 10 ya. Berarti ini dibuat checklist. Nomornya nomor satu. Kemudian jumlah pernyataan 10 juga. Oke, 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 oke. Nanti kita edit jadi 10. Loh, ini di mana ini? Oh, sebentar. Maaf, salah ya. Salah tempatkan 10. Harusnya naruhnya di sini. Kerajinan tempurung. Atau dibuat dua ya. Tempurung. Tempurung. Nomor satu 10 terbuat di mana nanti? Nah, oke, 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 oke. Oke, 10.
Nanti bisa dibuat begini aja. Ini pernyataannya sama ya. 10 gini. Kemudian yang di bawah kita delete aja ini. Lalu kita edit ini urutannya. Nomor 10 kita jadikan di sini 11 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sini 20. Nah, gini aja nanti. Nah, nanti kuncinya baru kita buat. Coba kita publish dulu ya. Kita publish, kita lihat nomor yang ini. Kemudian nanti kuncinya di sini nomor 1001 kuncinya apa ya? Maksudnya yang benar 1001 yang termasuk kerang tadi, yang termasuk kerang, kerajinan kerang itu mau dibuat apa aja, kuncinya nanti di situ. Jadi kita cek. Maaf ini agak panjang karena memang perlu diperhatikan. Sudah ya. Nah, ini cara pembuatan kuncinya nanti yang termasuk kerang tuh nomor berapa? Misalkan 1001. Berarti nanti jawabannya cek 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 ya, cek dan uncek. Jawabannya cek dan uncek. Misalkan di sini termasuk kerang atau kerang tuh termasuk eh, tas termasuk pembuatan kerang tidak, berarti uncek. Celengan tidak, lampu tidur iya, berarti ini misalkan saya buat tiga. Ini berarti strip un, strip cek. Ini juga strip cek 1002 ya 1003 benar tadi ya cek. Jadi seperti itu. Kalau dalam satu pernyataan mau dibuat banyak, nah harusnya buatnya seperti ini, bukan penjodohan. Nah, nanti siswa tinggal mencentang. Coba kita lihat di siswa, refresh, penjodohan, nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini nanti. Nah, kerajinan kerang, ya, pesisir pantai. Berdasarkan informasi di atas, eh, berilah tanda centang nih harusnya nanti ya. Ganti tanda centang pada kotak yang termasuk hasil kerajinan kerang. Nah, kerang tuh apa aja? Nanti kan lampu tidur, kemudian eh, apa asbak, misalkan kan, kemudian lampu hias, bingkai foto, hiasan dinding, gitu. Nah, nanti ini yang kerajinan dari tempurung. Dari tempurung, misalkan tas, celengan, teko, gelas dan mangkok, asbak, misalkan. Asbak enggak, centong dan piring, misalkan. Dan sebagainya. Nah, begini nanti tinggal di save. Kemudian selanjutnya itu ya. Jadi bukan bukan dipanah-panah. Ya, harusnya kalau jawaban lebih dari satu itu bukan menggunakan penjodohan, tapi menggunakan pilihan ganda kompleks, menggunakan checklist. Itu yang pertama terkait dengan pembuatan soal. Nanti ini disesuaikan aja 1003 sampai 10010 ya kan. Mana yang cek, mana yang uncek. Kemudian kasih skor. Boleh yang uncek nih dikasih skor 0 juga boleh. Nih, misalkan 0, nih, skornya 0. Kalau yang benar skornya
2 misalkan, dan seterusnya, nggak masalah. Nah, ini misalkan saya buat sembarang ya, supaya cepat. Misalkan ini cek juga. Nah, baru nanti ketemu 10 sampai 20. Saya mundurkan dulu ke bawah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita taruh sini. Ini kita bikin sampai 20 gitu ya. Hmm. Baru di sini tulis cek dan unchecknya. Ini misalkan saya buat sama. Tapi nanti sesuaikan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu begini. Jadi untuk nomor soal, satu soal itu satu nomor hanya boleh ditulis satu. Tidak boleh 1001 nanti di bawahnya 1001 lagi. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Mana tadi? Nah, ini 101 di bawahnya 1001 lagi. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena nanti ada dua nomor. Nanti apa namanya aplikasi bingung nyarinya mana kuncinya ini. Pakai yang sini atau yang sini. Akhirnya error. Ya, harus satu nomor satu. Kalau mau penjodohan, ini juga terjadi di nomor 12 bisa lihat. Nomor 12. Nah, ini. Nanti disesuaikan aja di nomor 12. Ini saya buat satu aja ya. 12. Nggak boleh banyak-banyak. Sisanya saya naikkan. Nanti dikoreksi lagi. Ini nomor 12 bikin jadi pilihan ganda kompleks. Oke. Setelah itu kita save. Kasih skor dulu ya. Enggak apa-apa, skornya menyesuaikan. Ini saya anggap aja ya, saya anggap. Tuh, enggak apa-apa di sini skornya satu semua. Enggak apa-apa nih ya, seperti itu. Kemudian nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa semuanya tuh. Sudah bisa semuanya terlihat. Kemudian masih masalah satu lagi ya, satu masalah. Jadi tadi ini sudah teratasi ya, cara pembuatan soal diperhatikan, cara pembuatan kunci diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi tidak ada kunci ya. Coba kita cek status peserta. Nah, ini sudah tampil nilainya ya. Cuman masih ada belum ada kunci, belum ada kunci, belum ada kunci ya. Nah, oke, itu nanti ini ya, kalau belum ada kunci nanti saya jelaskan di sini. Jadi cara pembuatan kunci supaya tidak muncul kunci.